Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam plus Askia. Hari ini kita akan membahas kelanjutan soal tryout yang lalu atau yang kemarin sudah kita bahas, yaitu sampai nomor 4. Sampai nomor 5 ya. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu nomor 6, 7, 8 dan 9 ya. Kita lihat nomor 6. Yang termasuk reaksi disproporsionasi adalah yang mana? Nah, dari soal tryout yang ini ya diketahui kunci jawabannya adalah yang D. Kunci jawabannya adalah yang D. Nah, ini materi ini juga sudah Bapak ajarkan atau sudah kita pelajari bersama tentang reaksi disproporsionasi. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi disproporsionasi ya? Kita kembali mereviewnya ya, mereview atau mengulang sedikit tentang reaksi disproporsionasi ya. Reaksi disproporsionasi nomor 6 ya. Reaksi disproporsionasi atau yang juga disebut nama lainnya adalah reaksi auto-redox. Auto artinya adalah sendiri ya, sendiri. Redox adalah reduksi oksidasi. Jadi reaksi auto-redox adalah reaksi yang sendiri mengalami reduksi dan juga mengalami oksidasi. Teringat ya. Jadi reaksi auto-redox adalah reaksi yang dia mengalami reduksi sekaligus mengalami oksidasi. Jadi kalau didefinisikan adalah reaksi yang mengalami ya, ada suatu zat ya. Jadi dalam reaksi tersebut ada suatu spesi atau suatu molekul atau suatu ion ya, suatu spesi itu mengalami ya reduksi, artinya mengalami reduksi penurunan bilox, reduksi atau biloxnya turun ya, dan dia juga mengalami dan juga ya mengalami oksidasi atau mengalami perubahan bilox di mana biloxnya naik. Jadi dia mengalami penurunan bilox sekaligus kenaikan bilox. Dari soal kita sudah lihat di sini ya, jawabannya D, yaitu Cl2 tambah 2KOH menjadi 2KCl ditambah dengan KClO3 ditambah dengan H2O ya. Jadi di sini opsinya adalah yang D, yaitu Cl2 ditambah dengan 2KOH ya akan menghasilkan 2KCl ditambah dengan KClO. Oh, ini nggak ada duanya ya. KClO2 ditambah dengan H2O. Ya, kita perhatikan lagi. Nah, KClO3 ya. KClO2 ya. KClO2. Sebenarnya ini reaksinya nggak setara ya. Nah, reaksi yang ada di sini nggak setara. 2O. Harusnya di sini 3KOH. 3KOH baru di sini 2KCl. Bukan 3 ya, 3 ya betul 3KOH. Jadi coba kita perhatikan lagi reaksinya tidak setara ya, yaitu Cl2 ya kan, tidak setara. Jadi kita benarkan aja ya, reaksinya kita benarin. Itu di sini dia jadinya harusnya adalah 2Cl2 ya,
Di sini ditambah dengan 2Cl2, berarti di sini dia tambah 3, di sini tambah 3 KOH. Nah, seperti ini dia setara ya. Seperti ini dia setara, tapi tidak setara juga, hidrogennya nggak sama ya. Jadi 2 2 2. Oke, ini Bapak sederhanakan. Jadi mohon maaf ini ya. Oke, jadi yang benar tuh gini ya. Jadi dia supaya setara ya, ini 1 ya. Nah, ini 1. Oke, jadi ini 1, berarti di sini tambah koefisien 2. Nah, ini baru dia setara. Anggaplah reaksi setara seperti ini, tapi nggak ada masalah ya. Mau setara yang bagaimanapun nggak ada masalah. Yang penting di sini kita bisa menunjukkan yang mana yang autoredox atau yang mana disproporsionasi ya. Bilangan atau bilox dari Cl2. Cl2 unsur bebas. Berapa biloxnya? 0, betul sekali. Kemudian menjadi Cl di sini. Ya, atau penentuannya kan kemarin 1-1 ya. Oke, K golongan 1 biloxnya plus 1 ya. O H tadi biloxnya plus 1 ya. O minus 2. Kemudian K biloxnya plus 1 karena golongan 1A, Cl min 1 ya kan. K plus 1 golongan 1A, O minus 2. Nah, Cl di sini berapa biloxnya? Minus 2 sama 1, berarti di sini Cl nya plus 1 ya. H biloxnya adalah plus 1, O biloxnya adalah minus 2. Sekarang mana yang biloxnya berubah? Cl itu biloxnya berubah dari 0 menjadi min 1 ya kan. Dia dari 0 menjadi min 1, berarti dia mengalami penurunan bilox atau biloxnya turun, berarti ini adalah reduksi. Kemudian ternyata ada juga Cl lain di sebelah kanan, yaitu yang berbilox positif 1. Nah, dari 0 juga dia bisa menjadi positif 1 ternyata. Yang ini adalah oksidasi. Jadi suatu spesies, jadi si Cl2 inilah dia yang mengalami reduksi sekaligus mengalami oksidasi. Nah, nanti kalau di soal gimana Pak cara cepat menandai itu reaksi autoredox atau reaksi disproporsionasi. Jadi di kiri dia itu satu bentuk ya, di kiri itu dia satu bentuk, misalnya bentuknya adalah X begitu. Nah, kita buatnya di sini misalnya bentuknya adalah X. Di kanan dia menjadi X lagi ditambah dengan X lagi. Tapi bentuknya berbeda. Ya, ya. Jadi ini yang di sini disebut dengan autoredox. Misalnya kalau yang sering ya, yang sering itu di sini X2 umpamanya gitu ya. Di sini menjadi X min, di sini menjadi XO. Nah, di sininya berapa gitu ya, muatannya min. Ini yang sering terjadi. Jadi dari satu zat di sebelah kiri, tandain aja. Sebelah kiri bentuknya adalah satu bentuk X2 gitu ya. Sebelah kanannya jadi dua bentuk, X2 tambah XO Y negatif. Jadi inilah dia. Kalau kita mau perhatikan di sini, inilah dia bentuk X-nya itu sebelah kiri. Ini bentuk X min-nya dan ini yang bentuk XO-nya. Jadi dari 1 menjadi 2. Kalau 2 menjadi 1, jadi ini namanya autoredox. Tapi kalau dia dibalik misalnya X min ditambah XO Y min menjadi X2, ini berarti 2 menjadi 1. Nah, kalau yang 2 menjadi 1 seperti ini kita kenal namanya reaksi apa? Namanya, ada yang masih ingat? Proporsionasi. Kalau yang ini namanya disproporsionasi. Ini diantara bentuknya ya, bisa aja bentuk yang lain. Yang intinya Bapak mau bilang yang satu menjadi 2. Kalau 2 jadi 1 namanya proporsionasi. Coba kita lihat di opsi ya, di opsi jawabannya. Nah, di sini yang A ini tidak ada bentuk yang berbeda, ya kan? H jadi H gitu ya. Jadi ini bukan, ini reaksi redoks biasa karena di sini ada apa? Ada unsur bebas. Jadi ini reaksi redoks yang biasa. Yang B juga tidak ada yang menunjukkan seperti itu. Mn cuma jadi Mn2+ di sini ya. Nah, Cl min jadi Cl2. Jadi ini juga reaksi redoks yang biasa. Gitu ya. Yang D juga begitu. Sama. Yang E apalagi? Jadi jawabannya yang D. Gitu cara cepatnya ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor 7. Kalium memiliki 2 isotop stabil yaitu K. Wah, ini enggak begitu kelihatan ya. K 39 dan K41 dengan masing-masing isotop 38,96
dan 40,98 SMA. Jika kalium memiliki massa atom relatif 39,09, persentase isotop dari K41 adalah. Nah, di sini ya, di sini yang ditanyakan adalah ini ya. Kunci jawabannya itu adalah yang ini, yang A. Nah, ini memang perlu Bapak ajarkan soal seperti ini, atau mungkin Bapak terlupa ya. Nah, ini namanya penentuan dari massa atom relatif. Ya, penentuan massa atom relatif. Jadi rumus penentuan massa atom relatif. Massa atom relatif. Jadi massa atom relatif seperti yang lalu sudah kita pelajari di konsep mol, yaitu digambarkan dengan AR. Nah, menghitung AR ini dari isotopnya caranya begini ya. Misalnya suatu yang mau kita tentukan AR dari suatu unsur X. Caranya bagaimana, Pak? Caranya ya, kita isotopnya yang pertama itu kita kalikan dengan kelimpahan yang pertama, atau kelimpahan itu gampangnya adalah persentasenya. Persentase yang pertama. Nah, gitu caranya. Kemudian kalau tentu ada isotop yang kedua nantinya. Isotop yang kedua kita kalikan dengan persentasenya yang kedua. Kalau ada dia yang ketiga, kita kalikan isotop yang ketiga. Pokoknya isotop N kali persentase N. Ya, lalu kita bagi dengan 100. Ya, atau dibagi kalau kamu kalau umpamanya mau dibagi dengan 100 juga boleh ya. Nah, dibagi dengan 100. Inilah rumusnya. Nah, untuk soal nomor 7 tadi dikatakan di sana ada K39. Ada K41. Ini artinya isotop K39, isotop K41. Nah, kemudian ya, di sini ada masanya. Ya, kita lihat ya masanya ya. Nah, masanya adalah masing-masingnya ya 38,96. Kita lihat ya, 38 ini isotopnya, masanya sama dengan 38,96 satuan massa atom. Kemudian kalau yang ini masanya sama dengan 40,96 juga ya. Nah, kemudian atom relatif AR. Atom relatifnya itu AR ya. Itu 39,09. Ini 40,96 SMA. Kemudian AR-nya dari Sika adalah 39,06. Ya, 39,06. Pertanyaannya adalah berapakah massa atau persentase dari K yang 41? Ya, persentase dari K41. Berapakah yang ditanya ini ya? Berapakah persen dari K41? Nah, masukkan ke rumusnya ya. Masukkan ke rumus. Nah, kalau kita masukkan ke rumus di sini AR dari K. Ya udah langsung aja ARX berarti ARK berapa? 39,06 sama dengan isotop yang pertama. Berarti kita anggap ini yang pertama ya. Yang pertama, ini kita anggap yang kedua gitu. K yang pertama masanya berapa? 38,96 dikali. Nah, ini persennya kita nggak tahu. Ya, persennya kita nggak tahu. Kalau kita anggap ini persentasenya adalah X ya, atau A, persentasenya A persen, maka dengan demikian untuk yang 41 ini ya, itu sama dengan 100 dikurang A persen. 100 dikurang A persen, ini matematis aja ya kan, karena totalnya itu kan 100%. Jadi yang ini 38,96 itu adalah A dikali A persen, kemudian ditambah contoh yang kedua adalah 40,96 dikali dengan 100 kurang A.
Nah, karena persentasenya adalah 100 kurang A, lalu dibagi 100. Nah, sekarang langsung kita selesaikan dengan cara matematika biasa. Jadi ini kita kali 100, berarti jadinya 3906 sama dengan ini berarti 38,96 A. Ini tambah berarti kali 100 berarti 40,96, ya kan? Kali 100 berarti hilang komanya. Kemudian dikurang 40,96 A. Ya, kita pindahkan ke kiri. Berarti 3906 dikurang 4096 sama dengan 38,96A dikurang 40,96A. Ini jawabannya minus ya. 6 kurang 6 0, 9 kurang 0 9. Ya, 40 kurang ini berarti 1 ya. 1 40 kurang 9 itu 1, minus 10 berarti ini minus berapa? A gitu ya. Ini 0 0 0 0, 40 kurang ini berarti 2A. 12 ya. Benar nggak? 40 benar kan? 40 0 kurang 8 2. Ya, ini sorry 2A. Berarti A sama dengan 90 bagi 2 sama dengan berapa? Berarti 90 berapa? 19 bagi 2 95. Jadi A 95%. Dengan 95%. Nah, berarti ini A punya siapa? A itu punya si K atau ke 9. Sementara si K 41 persentasenya itu adalah 100 dikurang A. Berarti 100 dikurang 95. Berarti berapa? 5%. Apakah cocok dengan jawabannya? Ternyata jawabannya kayaknya nggak pas. 6,5. Ini 6,5. Ya, dianggaplah dekat-dekat seperti itu ya, 6,5. Oke, nanti boleh kamu hitung lagi, tapi caranya seperti itu ya. Kalau Bapak keliru nanti boleh dibenarkan. Oke, nomor 8 kita lanjut. Berikut kadar unsur senyawa oksida nitrogen. Nah, menurut perbandingan Dalton, perbandingan massa unsur oksigen unsur 1 dengan unsur 2. Nah, ini kalau kamu masih ingat, ini adalah cerita atau soal tentang hukum Dalton. Nih, hukum Dalton. Nah, yang diminta perbandingan massa unsur oksigen yang ditanya. Yang ditanya perbandingan massa unsur oksigen. Nah, kalau perbandingan massa unsur oksigen yang ditanya, maka nitrogennya kita samakan. Jadi nitrogennya kita samakan. Di sini kan nitrogennya belum sama ya, 50 dan 40. Nah, jadi disamakan supaya nitrogennya sama. Ini kita kali berapa? 50 dan 40. Berarti yang 50 ini 50 40 KPK-nya 200, atau yang 50 kita kali 4. Ya kan? Yang 40 kita kali 5. Nah, berarti nanti sekarang persen dari nitrogen itu dia menjadi berapa? Di sini persen dari oksigen. Ya, jadi 200 kan gitu kan? 200 karena dia 50 kali 4, 200. 50 kali 4, 200 sama ya. Kemudian si senyawa 2 nitrogennya 200 juga ini. Karena 40 kali 5. Yang ini 300. Jadi nitrogennya sama gitu. Nah, nitrogennya sama berarti 1 banding 1. Oksigennya berapa? 200 sama 300 berarti 2 banding 3. Maka jawabannya 2 banding 3. Ini hukum Dalton. Nah, bisa ngerti. Nah, ini ya hukum Dalton. Karena yang ditanya adalah si oksigen, maka nitrogennya disamakan. Kalau seandainya ditanya massa nitrogen, maka oksigennya yang disamakan. Oke, terakhir nomor 9. Diketahui massa atom relatif dari H1N14 bilangan Avogadro 6 kali 10⁻23, maka dalam 0,2 mol gas amonia terdapat berapa? Nah, ini kita jawabannya adalah kita buktikan dulu ya jawabannya, apakah jawabannya ini benar atau ada yang kurang tepat perhitungannya. Kita lihat ya. 0,2 mol. Nah, di sini dikatakan kalau di sini dia minta molekul. Ingat nggak, dari mol menjadi molekul, ya kan? Ada waktu itu
Bapak buat ya dari mol. Mol itu di tengah-tengah, ya kan? Nah, kalau di sini menjadi gram. Kalau menjadi gram dikali dengan AR atau dikali dengan MR, tergantung senyawa atau ini. Kalau dia dari gram ke mol, kita bagi dengan AR atau kita bagi dengan MR. Kan gitu ya yang lalu ya. Kemudian dia menjadi jumlah partikel. Jumlah partikel, kalau jumlah partikel berarti itu bisa atom atau molekul. Ya. Jadi kalau jumlah partikel dikali dengan Avogadro L. Kalau dari jumlah partikel menjadi mol dibagi dengan L. Kan gitu ya. Kemudian nanti di sini ada kalau dia mau menjadi volume STP ya kan dikali 22,4. Kalau dia dari volume STP menjadi mol dibagi dengan 22,4 kan gitu. Oke, ini semua rumusnya sudah ada. Nah, sekarang kita cek aja. Di sini jadi molekul. Jadi dari mol menjadi molekul atau jumlah partikel itu harus kita menjadi jumlah partikel itu harus kita apain? Dikali L. Ya, jadi harus kita kali L. Nah, jadi molnya aja langsung kali L. Jadi 0,2 mol kita kali dengan L. L-nya berapa? 0,2 mol kita kali L. L-nya nilainya berapa Avogadro? 6 kali 10 pangkat 23. Berarti 1,2 kali 10 pangkat 23. Udah langsung Nah, kalau mungkin kita ubah menjadi gram. Oke, dari mol kita gram. Berarti kita kali MR. Cari dulu lah MR-nya. MR NH3. Masih ingat cara nyarinya? ARN 14. 3ARH1. Berarti MR-nya 17. Berarti dari mol menjadi gram kita kali MR. Berarti 0,2 kali MR-nya berapa? 17. Berarti sama dengan 3,4. Nah, di sini dia 34, salah. Dan seterusnya. Nanti kamu buktikan sendiri ya. Demikian aja pembahasan dari soal tryout ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang tidak paham silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.